Seorang bernama Anthony terlahir dari keluarga miskin di Kolombia, dan dia punya tekad untuk jadi kaya raya apapun caranya. Seperti punya kemampuan hipnotis, selama 30 tahun, dia sudah menipu ratusan juta dolar dari puluhan orang di berbagai negara. Caranya, dia berpura-pura sebagai pangeran dari Saudi Arabia. Namun perjalanannya berakhir dengan konyol ketika dia lupa satu detail kecil saat berpura-pura menjadi seorang muslim. Ini adalah cerita Anthony Gignac, seorang pangeran Arab palsu. Sifat narsistik dan manipulatif tidak datang tanpa sebab. Lahir dari kemiskinan pada tahun 1970 dari daerah kumuh di Kolombia. Dia kabur dari rumah bersama saudara laki-lakinya karena tidak tahan dengan perlakuan kejam ayahnya. Hingga pada usia 6 tahun, dia dan saudaranya diadopsi oleh keluarga kelas menengah dari Michigan yang mengganti namanya menjadi Anthony Gignac. Tapi kehidupan baru tak serta-merta membawa kebahagiaan. Tumbuh besar, dia menjadi anak yang sering dibully karena gemuk dan berkulit coklat. Sehingga dia tidak memiliki banyak teman. Karena hal ini, dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Hingga pada satu waktu, dia menemukan acara TV yang akan mengubah hidupnya. Lifestyles of the Rich and Famous. Nama acara TV-nya adalah Lifestyle of the Rich and Famous, di mana pada acara ini menampilkan gaya hidup dan keseharian tokoh-tokoh terkenal dan kaya raya. Yang tanpa dia sadari, acara TV ini akan masuk ke alam bawah sadar Anthony dan sepenuhnya mengubah cara Anthony melihat dunia melalui jalan yang sesat. Dari situ, dia terobsesi pada satu hal, menjadi kaya raya. Namun sayangnya, ambisi ini justru mengarahkan dia ke hal yang buruk dan memunculkan kebiasaan baru, yaitu menipu orang. Dia pertama kali terlibat kasus penipuan pada umur 12 tahun. Pada satu hari, ibunya secara mendadak mendapatkan telepon dari dealer mobil lokal yang berkata, "Halo, saya ingin memberitahu kalau Mercedes Pangeran sudah siap." Dia kaget dengan telepon ini, karena merasa tidak punya urusan dengan dealer tersebut. Tapi ternyata Anthony lah penyebabnya. Dengan percaya diri, ia menghubungi dealer mobil lokal dan mengaku sebagai pangeran Saudi yang ayahnya akan membeli Mercedes mewah. Bahkan saking jagonya berbohong, dealer mobil tersebut membiarkan Anthony untuk melakukan test drive, walaupun dia baru berusia 12 tahun. Kekacauan ini membuat orang tua angkatnya menyadari gangguan psikologis Anthony, hingga ia dikirim ke terapi. Tapi sayangnya, dengan menghabiskan masa mudanya ke terapi, membuat Anthony merasa tidak nyaman, dan justru kabur dari rumah pada usia 17 tahun. Dari sini, dia memulai petualangan menipunya. Karena memerlukan tempat untuk tinggal, ia membohongi keluarga Arab dengan mengaku sebagai bangsawan Saudi dan mengancam akan mengirimkan agen rahasia jika mereka menolak. Skema ini bertahan sementara, sebelum akhirnya ia ditangkap karena berpura-pura jadi Adnan Khashoggi, konglomerat Saudi ternama. Dan setelah bebas dari penjara, dia langsung terbang dari Michigan ke California untuk menjalankan rencana menipu selanjutnya. Dan selama di California, rencananya sukses. Pada tahun 1991, dia berhasil hidup dengan mewah. Mulai dari pakaian branded, koper branded, dan menghabiskan $10.000 atau sekitar 160 juta untuk pergi kemana-mana menggunakan limosin dan makan makanan mewah. Namun 4 hari setelah itu, dia lagi-lagi ditangkap oleh kepolisian. Mengulangi rencana ini, setelah di penjara, berikutnya dia ke San Francisco, di mana dia menetap di hotel mewah selama 2 bulan menggunakan nama Pangeran Saudi, kemudian ditangkap lagi ke penjara. Bahkan pada tahun 1993, dia pergi ke Hawaii dan check-in pada hotel paling mewah di pinggir pantai. Dan dengan gaya hidupnya yang mewah, dengan cepat tagihannya membengkak hingga $20.000 atau 320 juta rupiah. Untungnya, dia bisa membayar semua itu dengan menipu, menjual tambang fiktif ke salah satu pengunjung hotel. Siklus ini terus berputar. Dia akan melakukan penipuan, kemudian dipenjara, kemudian dia tinggal pindah kota. Dan hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Hingga puncaknya, di Chicago, dia menipu hingga $50.000 atau 825 juta rupiah. Dan seperti biasa, dia ketangkap lagi sama polisi. Karena penipuan yang dia lakukan udah terlalu sering, bahkan ini kayaknya udah ketangkap yang ke-27 kalinya. Akhirnya, dia bakal dihukum dengan berat oleh pemerintah Amerika. Sadar akan hal ini, dia langsung mencari pengacara yang paling top di Amerika Serikat. Dan dia berhasil meyakinkan pengacara tersebut dengan bilang kalau dia beneran pangeran Arab. Pengacara ini bernama Oscar Rodriguez. Oscar sebenarnya udah ragu banget sama pengakuan Anthony kalau dia seorang pangeran Arab.
Tapi dia tetap mau ngebela Anthony karena mikir, misalnya ada peluang 1% aja kalau dia beneran pangeran Arab. Tentunya dia nggak mau ngelewatin kesempatan jadi pengacara keluarga Saudi dan mendapatkan uang yang banyak. Anthony akhirnya selesai di sidang dan mendapatkan denda $50.000. Untuk sementara, Oscar bersedia bayarin denda ini, dengan syarat kerajaan Arab harus mengganti uangnya dalam 24 jam. Tapi uangnya nggak pernah ada. Karena kepepet, Anthony punya ide brilian. Dia minta tolong sama Oscar buat dianterin ke perusahaan kartu kredit American Express. Dan dalam 30 menit, bermodalkan mengaku sebagai pangeran Saudi, dia lagi-lagi berhasil menipu dan mendapatkan kartu kredit dengan limit gila $200 juta atau setara 3,3 triliun rupiah. Pasti kalian bertanya, kok bisa? Ya, perlu diingat, kalau ini tahun 90-an yang sistem pengecekannya belum secanggih itu. Dan dengan uang sebanyak itu, dia membayar Oscar dan langsung menghabiskan uang tersebut dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, Oscar sadar kalau Anthony merupakan seorang penipu dan mengirimkan 2 orang untuk menjemput paksa Anthony dari New York dan membawanya ke polisi. Dan ya lagi-lagi di penjara. Selesai di penjara lagi, Anthony bukannya tobat. Anthony malah mikir, gimana ya caranya supaya bisa jadi kriminal yang lebih baik. Dia capek, hidup mewah cuma beberapa minggu, abis itu di penjara. Gitu aja terus-menerus. Dia pengen hidup mewah yang lebih lama lagi. Dia sadar kalau bagian nipu orang, dia emang jagonya. Tapi untuk beneran ngejalanin bisnis, dia nggak paham sama sekali. Dari situ dia sadar kalau dia perlu seorang partner untuk ngurus bagian bisnis dan legalitasnya. Perkenalkan Carl Martin Williamson, seorang banker dari London yang punya banyak koneksi dengan orang kaya. Setelah bertemu, keduanya setuju untuk bekerja sama dan mendirikan perusahaan bernama Martin Williamson International. Bahkan pengumuman ini juga dipost oleh Anthony di LinkedIn-nya juga. Dan mereka pun mulai beroperasi. Dimulai dari Carl yang bilang ke koneksinya kalau Anthony merupakan pangeran Arab beneran, dan bahkan ngasih dokumen yang nunjukin kalau dia punya aset hingga $2 miliar. Setelah mereka percaya, kemudian Carl bilang ke koneksinya kalau mereka bisa membeli saham Aramco dari keluarga Saudinya Anthony sebelum mereka go public di pasar saham. There's a king of oil, it has to be Saudi Aramco. Bagi yang belum tahu, Aramco merupakan perusahaan minyak dari Saudi Arabia dan merupakan perusahaan terbesar nomor 6 di dunia. Dan dalam beberapa bulan, dia dan Anthony berhasil mengumpulkan $8 juta dari 26 investor, uang yang sangat banyak. Dari kesuksesan ini, Anthony makin pamer di sosial media Instagramnya. Hal ini kelihatan dari beberapa postingannya. Dan postingan ini bukan tanpa alasan. Selain untuk dapatkan perhatian, tapi juga untuk membangun kredibilitas pangeran Arab yang dia bangun. Uang $8 juta atau 132 miliar rupiah bagi beberapa orang itu udah cukup banyak untuk mengakhiri penipuan mereka. Tapi mereka nggak puas sampai situ aja. Muncullah target mereka berikutnya, Jeff Sofer, seorang konglomerat yang mewariskan kerajaan real estate dari ayahnya Don Sofer. Dan ternyata Don Sofer adalah tokoh yang pernah muncul di acara TV favorit Anthony, Lifestyle of the Rich and Famous. Bagi keluarga Jeff Sofer, harta terbesar yang mereka punya adalah sebuah hotel mewah terkenal Fontainebleau di Miami. Tapi sayangnya tempat ini berada dalam hutang yang banyak selama bertahun-tahun. Jadi ketika Jeff mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku pangeran Arab Saudi yang ingin memberikan uang, tentunya Jeff sangat bersemangat. Jeff dan Anthony pun bertemu dan mulai sering ngobrol. Bahkan Jeff mengajak Anthony ke rumahnya di Aspen yang langsung diposting di Instagramnya. Ini adalah video saat mereka berdua berada di private jet yang diabadikan di Instagramnya Anthony. Tapi Jeff juga nggak bodoh. Di belakang Anthony, dia meminta kepada koneksinya untuk mengecek apakah Anthony merupakan pangeran Saudi beneran apa enggak. Dan ternyata berita ini sampai ke telinga Anthony. Dan ketika tahu mengenai hal ini, dia langsung marah besar dan bilang kalau perjanjian mereka akan dibatalkan. Mendengar hal ini, Jeff langsung panik karena tahu dia bisa kehilangan perjanjian bisnis terbesar dalam hidupnya. Tapi nggak sampai situ, karena tahu Jeff dalam kondisi tersudut, Carl, partner dari Anthony, bilang ke Jeff, mungkin Pangeran Arab akan mempertimbangkan lagi perjanjian ini kalau dia memberikan hadiah besar ke Pangeran Arab. Disinilah Jeff memberikan hadiah gelang berlian bernama Cartier Panther, yang kemudian dipamerin oleh Anthony di Instagramnya. Dan setelah itu, dia dan Anthony akur kembali. Bahkan Jeff mengajak Anthony untuk makan malam mewah. Tapi di sini nih, Anthony membuat kesalahan fatal. Saat berada di restoran dan memesan makanan, Anthony memesan menu prosciutto yang terbuat dari daging babi.
Mendengar pesanannya, dari situ Jeff sadar bahwa ada yang salah. Seorang anggota kerajaan Arab tidak mungkin memesan makanan haram di publik seperti ini. Dari situ, setelah pertemuannya dengan Anthony selesai, dia mengecek Instagram dari Anthony dan menemukan banyak kegiatan aneh. Mulai dari minum alkohol, pelihara anjing, hingga berjudi. Semua ditampilkan secara publik di Instagram Anthony. Sebuah tindakan yang tidak mungkin dilakukan anggota keluarga Saudi. Dari situ dia sadar kalau pangeran Saudi yang selama ini dia kenal merupakan seorang penipu. Jeff langsung melaporkan hal ini ke FBI. Tapi Anthony sudah pergi jauh keliling dunia. Mulai dari London, Paris, Hong Kong, hingga Dubai. Dia menghabiskan hidupnya dengan bahagia. Selagi Anthony bersenang-senang di seluruh dunia, pemerintah Amerika sedang menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menangkap dia. Hingga pada suatu hari, pemerintah Amerika menggerebek rumahnya di Miami dan menemukan barang-barang mewah, mulai dari perhiasan, uang tunai $500.000 atau 8 miliar rupiah, dan bahkan ada foto Muhammad Ali lengkap dengan tanda tangannya. Ketika Anthony kembali ke Amerika, kepolisian langsung menangkap Anthony dan mendakwanya dengan pasal penipuan dan dihukum 18 tahun penjara. Nasib Carl, partner menipu Anthony, dia juga ditangkap oleh FBI, didakwa karena membantu Anthony dalam kasus penipuan. Namun, sadar bahwa dia terancam di penjara dalam waktu yang lama, dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumahnya. Seperti mimpi masa kecilnya, walaupun Anthony tidak kaya raya, namun setidaknya dia sekarang jadi sosok yang terkenal.